Ismail yang nangis, tidak ada minuman berhari-hari. Seorang hajat ikhtiar sampai kakinya berhenti, tidak bisa lagi untuk dibuat berjalan. Mondar-mandir, mondar-mandir. Makanya kadang-kadang yang mondar-mandir, yang ikhtiar, yang berdoa, yang mendapatkan nikmat adalah orang lain. Ismail. Yang mondar-mandir, yang ngitung rugi laba. Ya kan? Ono piutang, ono iki sudah dibayar, ono penipuan, wis karyawan nggak perlu ngerti, sebenarnya berangkat umroh, alhamdulillah. Hajar itu kurang apanya, tapi yang dapat air zam-zam dari kaki tumit kanan Ismail. Makanya jangan pernah kita meremehkan usaha orang lain. Kadang-kadang itu nampaknya ke kita. Ibu kita boleh jadi, kenapa orang ini dipilih untuk umroh? Kadang doa ibu yang nggak berhenti-henti. Doa para komisaris yang dapat berkah adalah karyawannya. Alhamdulillah. Maka umroh itu ada sa'i, dan geprek sa'i arti sa'a itu adalah kerja keras. Nah, kalau kerja keras berarti kita sa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah min akhwalil aksanil hal. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ingkang kula muliaken para alim, para ulama, khususipun Direktur Utama PT Ukhuwah Berkah Semesta Bapak Haji Irwan Barudi, mugi-mugi tansah diparingi sehat wal afiat. Allahumma. Ingkang kula muliaken khususipun Komisaris Utama Bapak Wagiyanto, mugi-mugi dipun paringi kesehatan ingkang barokah. Ingkang kula muliaken Bapak Komisaris RSM Bapak Heru Budi Harto. Pundi Bapak Heru? Nggih, mugi-mugi kok sik enom dhewe. Mugi-mugi tambah sehat, tambah terus kelihatan mudah ya. Allahumma amin. Sedaya mawon Ustaz Taufik lan para asatid. Niki estu kula kaget. Bayangan kula niku wau tepak 13 jamaah ingkang badhe berangkat, kok kathah banget iki. Terus mejanya yang sangat-sangat napa niki inggil sekali, niki kursine nggih inggil, kula kaget estu. Wis pokoke sak-sake kadung wonten mriki nggih. Ngapunten nawi mangke wonten salah, wonten kelepatanipun dipun dimutaken. Niki bahasa Jawa atau bahasa Indonesia mawon? Campur-campur nggih. Wajah kula nggih campur niki. Campur Arab, campur Jawa. Kok guyu campur Arab? Mosok ora kaya Habib kula niki. Mangke kula tambal malih. Jamaah rahimakumullah, mangke sekedhik babakan umroh, sekedhik babakan napa babakan ya yang belum umroh. Mudah-mudahan semua menyusul. Allahumma amin. Estu kula haru nggih. Niki wonten niki zaman akhir kok ada PT kok ngumpulkan tiang, ngumpulaken tiang untuk ngaji, ngaos, masya Allah. Mugi-mugi selamat dunia akhirat. Allahumma. Niki Majelis Taklim apa PT? Estu niki kula haru. Mugi-mugi kula saged napak tilas, saged meladani PT Ukhuwah Semesta Barokah. Allahumma amin. Nomor pertama niki karena niki napa kaitannya kali pelepasan. Ya. Ingkang pertama para hadirin, ngendikane Gusti Allah wonten surat Yunus 58 mulai mboten salah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Atau ada yang kalau nggak salah qul bi fadlika wa bi rahmatika fa bidzalika falyafrahu. Fadli niku karunia, kenikmatan. Rahmat niku kasih sayang. Terus
Kalau kita sedang mendapatkan fadilah karunia, kenikmatan, ini sedoyo nih kenikmatan, nih. Kesempatan kita bisa duduk ngeten ini sehat ini nikmat, alhamdulillah. Yang di sebelah sana itu tadi ada yang nggak bisa duduk nih, tentu rumah sakit Wiro Saban. Wonten nggih, berbaring. Ada yang berbaring saja napasnya sulit nih, dipompa pakai oksigen. Kita sedoyo alhamdulillah dapat fadilah, alhamdulillah. Dapat fadilah, dapat rahmat. Fabidzalika falyafrahu, maka kudu senang. Kudu mensyukuri luwe-luwe yang mendapatkan kesempatan untuk insya Allah sebentar lagi berangkat menunaikan syariat Allah yaitu umroh. Terus sudah tanggal 13, 3 hari lagi kita. Oke. Niki harus tambah seneng, betul tambah gelisah. Kadang-kadang kesempatan pertama niku dikasih kesempatan lebih-lebih niki nabung atau mboten sampean berangkat niku. Nabung apa hadiah? Napa dipilih? Dipilih alhamdulillah. Kurang napa malih sampun dipilih. Kula biyen umroh pertama niku rekasane masyaallah. Nabung sampean mboten usah nabung pun dipilih, mudah-mudahan yang lain juga dapat kesempatan. Allahumma sudah dipilih berarti diberi keistimewaan dan dimudahkan oleh Allah. 3 hari ini harus diisi dengan senang, syukur nikmat, dikasih sehat, dikasih rezeki yang besar yaitu umroh, kudu senang. Tapi kadang-kadang ya karena kami ini sering mendampingi jamaah ini, kadang-kadang 1 minggu sudah gelisah. Gelisahnya yang pertama naik pesawat itu piye, ndur mendung nang ceblok. Nggih. Kalau aku tak tinggal gue piye anakku, piye pitikku, piye manukku, kucingku, mau macam-macam. Nah niki harus dihapus karena ini nikmat ingkang sae, nikmat ingkang ageng. Kul bifadlika, ya. Kajang yaitu bifadlihi dari Allah. Kudu seneng. Apalagi umroh niku wufud. Wafdullah salah satu atau wafdu fi salah satin al-ghazi wal haji wal mu'tamiri. Bayangin. Wakila waman mata syahida, alhamdulillah. Bayangin, ini nikmat kurang besar napa malih. Dipilih oleh Allah 3 macam. Yang pertama adalah ya, dipilih sebagai wufud. Wufud itu tamu agung. Kalau kita dipanggil oleh Pak RT pun seneng deh. Seneng membuatnya dipanggil Pak RT. Suruh iuran. Dipanggil kepala desa pun seneng. Dipanggil bupati pun seneng. Dipanggil gubernur, dipanggil presiden, mau dikasih penghargaan. Ini dipanggil pemilik semesta dan pencipta kita. Alhamdulillah. Kita dipanggil, dijadikan tamu yang terhormat, wufud. Wafdullah fi salah satin. Siapa itu yang pertama? Al-Ghazi, yang mau berangkat perang fi sabilillah. Ini digolongkan sama orang yang mau perang. Jadi, orang yang perang itu waman mata syahidah. Kalau sudah tidak pulang ya syahid pasti. Yang kedua haji. Mudah-mudahan kita sudah sakit melampai. Allahumma dimudahkan, Allahumma min haitsu yahtasib wa min haitsu la yahtasib, Allahumma. Nomor 3 wal mu'tamiri. Orang yang umroh. Jadi orang umroh itu tamu kehormatan Allah, dibanggakan para malaikat, dan jika tidak balik faman mata syaitan. Mudah-mudahan balik sedoyo nggih. Medeni Allahumma. Tapi niki harus direnungkan, fa'lam. Posisi kita ini luar biasa di hadapan Allah. Banyak yang umroh tapi tidak tahu posisinya sebagai tamu Allah. Ya, banyak yang umroh tapi keistimewaan umroh ini tidak begitu direnungkan.
Yo, ada yang punya uang kemudian ketipu travel nggih wonten. Ada nggih. Ada yang punya uang, travelnya bagus, ternyata mau berangkat stroke nggih wonten. Mudah-mudahan sedaya sehat Allahumma. Artinya ini posisi yang luar biasa. Ya, karena kita dapat jaminan sebagai syuhada, dan di dalam fikih syuhada niku kalau meninggal dapat mengcover orang-orang yang disayangi. Mudah-mudahan termasuk kita pemilik perusahaan ukhuwah berkah semesta, dan kita semua mendapatkan kecipratan syahidnya. Allahumma amin. Nomor loro. Ini pinter menit nih Ustaz Taufik. Pinter menit, ha? Pokoknya makanya pun bosen ya ngancung mau bosen dulu sampean itu ya. Nomor kali umroh niku nopo sih umroh niku? Di ummaroh. Ada yang kata ammaroh. Ya. Artinya yang pertama adalah ziarah. Ya. Umur itu ziarah. Ziarah itu apa? Al-qasdu ila syai' atau ilal makan fil makan ukhra. Jadi umroh itu menuju sesuatu, menuju pada suatu tempat dengan niat tertentu. Ini umroh. Jadi kalau kita ke Gunung Kidul mboten umroh nih. Kita mubeng-mubeng ten Tugu, ten Beteng, ten alun-alun mboten umroh. Umroh ini hanya di tempat tertentu muayyanah, yaitu di Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Jadi umroh itu kita menuju atau perjalanan atau ziarah atau syafarah di tempat tertentu dengan niat tertentu. Niat kita adalah lillah walillahi ala nasi hijjun. Lillah wa atimul hajja wal umrata. Lillah. Dan itu tujuan kita lillah. Ini untuk yang khususnya yang 13. Ya, yang bagi berangkat. Jadi sekarang mulai latihan bahwa umroh kita itu boten niat iseng-iseng boten. Boten niat ngelencer boten. Wah, dilencer kayak karo ukhuwah berkah semesta. Boten usah diniati ngelencer, pasti ngelencer. Koyo apa ya numpak pesawat yang dhuwur berang-berang jam. Niatnya numpak pesawat. Jadi tujuannya jelas lillah, yang dituju Allah. Kita sebagai tamu. Apa hidangannya? Maidatur rahmanya adalah maghfirah, ampunan. Yang kedua adalah rahmat, dan yang ketiga adalah keberkahan. Terus kita tidak ada niat yang lain. Maka yang punya niat-niat yang lain harus diluruskan mulai hari ini, latihan. Sampai nanti di pesawat ya masih ono sidik-sidik, dikit-dikit niat yang belum meresik ya masih dimaklumi. Tapi ketika sudah pakai mikot, batasan, udah nggak ada lagi. Niat dicampuri apapun. Niatnya ini adalah semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Allahumma. Dan ini seperti sedikit, nggak apa-apa ya. Campur-campur manasik sedikit. Barangkali belum disinggung adalah sunnah-sunnah sebelum berangkat umroh. Yang pertama sunnah muakkad sebelum berangkat umroh, menulis wasiat. Ini ku sunnah. Orang yang belum pernah mungkin bisa nangis istrinya. Kok ngedeni Pak nulis wasiat? Ini ku sunnah. Sunnahnya umroh dan haji menulis wasiat. Ini aku ora balik, yang ayang. Ini kula mboten balik Bu, kasih wasiat yang baik-baik. Ini ku sunnah. Karena kita nggak tahu umur. Tapi kadang-kadang ada yang pernah jamaah bagi berangkat dikasih wasiat itu nangis. Kok nampak kok ada ngeten iki? Lho niku sunah ngeten iki. Jadi nulis wasiat. Termasuk di dalam wasiat itu mencatat utang. Nggak ada utang loh sampean. Nggak ada utang tuh buatan kok wajahnya kok katanya kok betul nggak ada utang. Termasuk yang punya hutang dicatat dalam wasiat itu. Yang kecil maupun yang besar. Mudah-mudahan Allah melunaskan. Allahumma. Ditulis yang rinci wasiat yang baik-baik. Sunnah berikutnya melunasi hutang kalau memang mampu. Sunat berikutnya adalah pamit kepada tetangga, kepada tentu kerabat, orang tua, famili, tetangga, dan
teman seperjuangan di dalam pekerjaan. Kemudian baru walimatu syafar. Jadi mudah-mudahan termasuk walimatu syafar dikodok, dijamak sedaya niki angsal barokahnya syafir. Allahumma. Nomor 3, ibadah umroh dan haji niki adalah ngapunten kula mboten saged lucu kula, tapi nek sampean pengen guyu lihat wajah kula mawon. Wajah kula niki lucu tapi kula mboten saged lucu. Kadang-kadang kok kering mboten saged lucu, wis saged-saged mawon. Wong kula mau nyangka cuma 13 orang kok kacang ngeten iki. Jamaah rahimakumullah, ibadah haji dan ibadah umroh niku ada yang istimewa, yaitu salah satunya, semua istimewa. Yang istimewa tentu ibadahnya para malaikat dan ahli surga, yaitu tawaf. Jadi tawaf niku ibadahi ahli surga. Muga-muga kita sedaya hidup ini pernah punya pengalaman tawaf di Baitullah. Allahumma. Mudah-mudahan dilapangkan haji dan umroh. Allahumma. Jadi tawaf niku ibadahnya para malaikat, ibadahnya para ahli surga. Disebut di dalam Quran wal baitil ma'mur, dan bersumpah demi Baitul Ma'mur. Dikisahkan di dalam kitabnya Syekh Sya'rawi, ya, dari Salatul Hajj, bahwa kenikmatan yang paling nikmat loh, di surga masih ada kenikmatan yang paling nikmat. Di surga, ya, ada yang mengatakan surga itu juga ada di setiap langit. Jadi ada langit 7, masing-masing ada surganya. Jadi dari Baitul Izzah sama itunya sampai Baitul Ma'mur itu masing-masing ada surga. Di dalam surga itu ada tawafnya. Di Baitul Ma'mur setiap saat itu ya tawafuna sab'una alaf. Ada sekitar 70.000 gantian malaikat itu untuk tawaf. Setiap jannah, setiap langit ada 70.000 tawaf. Ngantosan. Dan tidak pernah berhenti. Penduduk surga waktu itu Nabi Adam juga tawaf, termasuk malaikat, dan waktu itu belum menjadi malaikat atau jin yang terkutuk, setan juga bertawaf. Niku bendino cuma antri untuk tawaf. Karena tawaf niku kenikmatan ingkang paling nikmat, ibadah ingkang paling menyenangkan, dan kenikmatan yang tiada tara. Ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset di dalam khilaf yang kita sudah tahu, dikisahkan 350 tahun di bumi mencari tulang rusuk. Ini pun nggak ada tulang rusuk sedaya nggih. Setunggal mawon nggih, mboten usah tambah-tambah nggih. Tulang rusuk nek kakean malah bingung. Tulang rusuk kok loro telu nggih. Tapi ngapunten ya kalau nyinggung. Jane ya pengen mboten saged. Tapi kita belajar pada semesta nggih. Semesta ini kan setia nggih. Bumi dan langit nggih. Sepasang. Bumi dan langit, matahari dan bulan. Boleh ada bintang yang kecil jauh di sana. Ruwet lah saya kira Ustaz, ruwet. Sampai takut Pak Kiai Taufik itu nanti ruwet. Jamaah rahimakumullah. Nah, setelah ratusan tahun diturunkan di bumi, kenangan ketika sudah dipertemukan dengan tulang rusuknya, yaitu Sayyidatina Sayyidah atau Sayyidatuna Ibu Hawa, setelah bertaubat yang diingat adalah kenikmatan tawaf. Ya Allah, sudah sekian ratus tahun muteri bumi tapi belum pernah nyicipin tawaf. Setelah diterima tobatnya, izin pada Allah, Gusti kula pengen ngicipi tawaf malih ten bumi. Akhirnya diijabah setelah tobatnya diterima, itu dibangunlah Wudi al-Baitul Haram. Ya, dibangunlah
Ka'bah di Baitul Haram, yaitu di Mekah Al-Mukarramah yang sekarang kita sebut sebagai Baitullah. Itu permohonan setelah berkali-kali. Tobat diterima, kemudian dibangun Ka'bah. Sejak saat itu kenikmatan yang dirasakan penduduk bumi yang serasa menjadi penduduk surga adalah tawaf. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di dalamnya. Allahumma tawaf. Dan sejak saat itu, ya, kata Risalatul Hajj, tawaf yang di Baitul Ma'mur, di Baitul Izzah, di bait-bait tadi itu semua sudah tutup. Sudah tidak lagi diperkenankan untuk tawaf di surga atau di langit. Semua tawaf sudah jadi satu, yaitu di Baitullah Mekah. Maka ketika kita tawaf di Mekah itu bersamaan dengan sekitar 70.000 malaikat kali 7 dengan manusia-manusia seperti kita. Apa enggak? Berkahnya luar biasa. Ini malah kan boten ini main-main, ini istimewa nih. Jenengan ibadah kali ahli surga bersama dengan 70.000 malaikat kali 7 bersama-sama, kalau kita doa insya Allah diaminkan dan diijabah. Allahumma. Maka jangan sampai medit doa. Inna wafdullah fa in ta'au ajabalah fa in ta'au ijabalah ma in istaghfaruhu ghafarallah. Ini istimewanya hanya ada di sekitar Ka'bah. Kalau minta ta'au ajabalah, ajabah itu dengan mandi, pasti akan aku beri. Soal kapanya wallahu a'lam, pasti diberi. Kalau minta ampunan pasti dapat ampunan. Allahumma. Maka jangan sampai medit kita berdoa. Berdoa yang baik-baik termasuk mendoakan PT Ukhuwah Berkah Semesta semakin makmur, semakin berkah, semakin lancar dari generasi ke generasi. Allahumma. Intinya jangan sampai medit doa. Doa yang baik-baik. Meskipun kadang-kadang nanti kita itu tergoda dengan doa-doa orang lain. Apalagi tadi di depan Multazam, di Hijir Ismail, itu orang India itu doanya nggak bahasa India. Doa apa? Kadang ada yang berdoa dengan bahasa Jawa. Gusti, jaluk loro Gusti aku. Ada Gusti si cingkas. Ono sing Gusti ya memang aku. Saya betul pernah mendapatkan seorang pejabat dan politisi doa di samping saya di Multazam ngakuin kalau dia korupsi. Gusti, saya memang benar korupsi Gusti. Pengen tak rekam tapi kok aku ya pengen dongo, tapi kok iki dongone ganggu. Gusti, tapi cuma 200 miliar Gusti, mboten kathah. Kula damel bangun masjid sekian Gusti, ampuni kula Gusti. Aku pengen ngerekam aja nih. Nah, jadi memang ketika kita berdoa di sana kadang-kadang terganggu dengan doa-doa orang lain. Kita harus fokus dengan doa yang baik buat kita. Terus niku soal tawaf. Nomor kali ini pun niki sedikit saya imotaken, saya mengambil dari kitab Karamatul Aulia Yusuf Nabhani. Nanti dikasih atau dipilih satu tokoh di situ namanya Syekh As-Sibili. Ada juga nanti dipilih salah satu Syekh Zainal Ali Abidin. Atau bisa dibaca juga di kitab Al-Mustadrak bab murad, ya, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nanti ada bab murad di dalam kitab Al-Ghunyah. Nah, niki ilmu yang jarang. Tapi kalau sudah pernah dengar ya alhamdulillah. Ya, jarang disebutkan di dalam manasik. Ya. Karena rata-rata manasik kita itu fikih. Ya. Sebenarnya haji dan umroh itu seperti olahraga. Yang penting kita sesuai aturan jalan sudah sah kalau tidak melanggar rukun. Ya. Jadi kita nggak usah doa apa-apa aja. Kita ngelamun saja itu sah. Oke. Sampai tawaf terus ngelamun bundeli napa? Keprek sai tetep. Kok ono sing kegedean dan kecilian. Niku sah. Ini karena ibadah fisik. Ya. Sampai mikir macam-macam kenangan sampean yo tetep sah. Sampai menang mingkem gitu tetep sah. Pemene Kanjeng Nabi doanya cuma satu.
Semua rangkaian haji itu doa Kanjeng Nabi di dalam kitab-kitab Mu'tabar itu cuma Robbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita mau ikut doanya malaikat ya tasbih. Ketika tawaf subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu doanya malaikat. Doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Cuma itu. Andai kan doa juga tetap sah. Tetapi yang perlu diperhatikan ada hudurnya hati. Nah, ini diriwayatkan dari Syekh Zainal Abidin, putra dari Sayyid Husain. Sayyid Husain adalah putra dari Sayyidina Ali, ya, bersama dengan Sayyidina Fatimah, ya, binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada sanadnya. Jamaah rahimakumullah, ketika itu Asyibili, seorang murid atau santri kesayangan dari Syekh Zainal Abidin, pulang haji. Ini kalau tulis panjang tapi kalau ringkes mawon. Nek badhe ngesaken bukune kula wonten ten mobil, apa-apa promosi penulis. Nggih. Kula singkat mawon. Asyibili seperti juga jamaah umroh dan haji yang lain ketika pulang haji dimintain tabaruk, doa. Ya. Dimintain juga oleh-oleh handai taulannya, ya seperti biasa ngasih siwak, ngasih jam-jam. Nggak mungkin yang ngasih jam tangan mewah, nggak mungkin. Mungkin apa wonten? Kok si kami umroh tersinggung. Wonten pakai jam tangan 10 rial ini wonten. Saya menghitung mawon berapa orang ini belikan 10 rial. Ada yang 1 kiloan itu nggak wonten. Intinya setelah pulang semua, kemudian baru gurunya datang. Di dalam kisah yang lain, Asyibili yang mendatangi Syekh Zainal Abidin, tetapi dalam kisah yang lain Syekh Zainal Abidin yang mendatangi muridnya ketika tengah malam, ketika tamu-tamu sudah pulang. Ketika oleh-oleh sudah dikasih kepada gurunya, ada siwak, ada jam-jam, ada sarung, ada sorban. Ya, kalau waktu itu mungkin jalabiyah ya, mungkin sarung. Oleh-oleh yang sudah selumrahnya sebaik-baik seorang santri kepada gurunya, ketika itu ditanyain oleh Syekh Zainal Abidin, wahai muridku Asyibili, sudah benar engkau umroh? Alhamdulillah guru. Sudah benar engkau haji? Alhamdulillah guru. Rukun-rukun sudah ditunaikan semua? Insya Allah guru. Wajib-wajibnya insya Allah, sunnah-sunnahnya insya Allah tidak ketinggalan. Tapi karena ini umroh, saya tidak akan bahas haji. Tapi haji ini juga bagian dari umroh. Umroh juga bagian dari haji, meskipun haji kecil. Jamaah rahimakumullah, diminta satu jawaban. Kenangan apa yang Anda dapatkan ketika di Mikot? Asyibili diam. Ketika engkau di Mikot, punya kenangan apa? Ketika engkau melilitkan dua helai pakaian putih di bau dan di dalam tubuhmu. Ketika engkau mandi air di tempat Mikot, ketika engkau sholat 2 rakaat di sana, pengalaman apa yang kau dapatkan? Asyibili diam. Ya, saya seperti yang lain. Saya ikut antri mandi di Mikot. Ini nanti Mekah dulu, ngapa Madinah dulu nih? Mekah dulu nggih. Terus mikotnya makai di pesawat nggih. Ya, mikotnya di pesawat atau mungkin kalau mau ikut Qaul Jadid ya bin Bas boleh di Jeddah. Itu di airport. Berdasarkan juga pendapat MUI tahun 85 nomor 22. Oh, saya apa yang pernah belajar ngeten iki. Kalau nggak salah nggih nomornya nggih. Artinya boleh. Nah, kenangan apa yang terindah ketika di Mikot? Nah, ini yang repot kalau di pesawat nggak bisa mandi. Karena yang dari Baghdad itu hampir semuanya lewat Madinah. Ya. Saya ikut antri mandi. Saya mandi semua mandi sunnah. Ya, saya basahi rambut saya seperti saya membasahi ketika junub. Saya kemudian sholat. Iya, kenangan apa? Tidak punya kenangan. Kemudian kata Zainal Abidin, di dalam Mikot itu seharusnya engkau seperti bertemu dengan malaikat maut. Mikot itu batasan. Batasan
antara kita haji dan tidak haji, antara kita mau umroh dan tidak umroh, antara kita mau ke tanah suci dan ke tidak tanah suci, antara kita mau menuju Allah yang sesungguhnya dan yang belum. Mikot itu seperti kita antara hidup dan mati. Mikot adalah batasan. Kapan batasan itu ada? Ketika sakratul maut sudah di ujung kubur-kubur kita. Jadi Anda bayangkan ketika sedang di mikot, pertama kali Anda menuju mikot, menginjakkan kaki di mikot, Allahu Akbar, saya siap bertemu dengan malaikat maut. Loh, medeni ngomong itu. Kalau tidak lillah itu, oh, luar biasa. Setelah siap, saya meninggalkan dunia yang fana, tubuh yang sudah kita puja, saldo yang selalu kita cek. Nih, sama ngecek saldo terus loh nih. Kadang, gula sering ngecek. Kok sami? Gula balik kalau cekin akhir bulan, awal bulan kok kasih sami. Itu semua sementara lupa. Atau terpaksa dilupakan, yang kita ingat harus malaikatul maut dan siap-siap kita bertemu dengan Allah. Kira-kira kalau kita bertemu dengan malaikat maut masih sempat ngecek saldo betul. Nah, ini posisinya ketika mikot. Saat itu kita memejamkan mata, saya sudah siap bertemu dengan kekasihku. Sudah selesai kehidupan saya, sudah selesai amanah saya, sudah selesai umur saya. Nah, makanya umroh itu nggak termasuk umur. Ya, arti bahasanya itu menambal umur. Nah, makanya ada bab sendiri ya. Kalau lanjutkan bab niki. Ketika sudah siap bertemu dengan malaikat dan perlahan membayangkan ruh kita diambil dari fuad. Nah, kalau di dalam Imam Ghazali itu ruh itu ada di dalam fuad, itu di dalamnya hati. Ya, ada yang mengatakan di ubun-ubun. Sudah diambil, kita pejamkan mata, tetapi yang kita syukuri saat nyawa kita diambil, kita memang mati, tetapi masih dalam hidup. Alhamdulillah. Loh, ya ono sing bablas ya ono ngono kuwi. Ngapunten, ten pesawat niku ngambil mikot niku geblak ya wonten. Mudah-mudahan sedaya selamat ya. Alhamdulillah. Loh kok sedih ngeten iki. Alhamdulillah. Muga-muga sehat semua, alhamdulillah. Ketika sudah bertemu dengan malaikat maut, yang harus disyukuri, tangan kita masih bisa bergerak, pikiran kita masih bisa berpikir, dan yang disyukuri lagi, yang memandikan jenazah tubuh kita adalah tangan kita sendiri. Makanya kalau bisa itu sebenarnya ketika mikot itu mandi. Karena itu seperti kita memandikan jenazah tubuh kita sendiri. Dosa-dosa larut semua. Dari mulai kepala, pikiran yang ruwet, tangan yang buat ngukul, hidung yang buat mencium. Nang nyium orang lain, mboten mukhrib. Mboten sati bayangke ya. Bibir yang pernah buat maksiat, buat dusta, ini semua luruh, bersih, fitrah. Alhamdulillah. Nah, disyukuri kita memandikan jenazah tubuh kita sendiri ini masih dengan tangan sendiri. Kamu harus punya pengalaman seperti itu, wahai muridku, kata Zainal Abidin. Saya belum. Terus ketika kamu melilitkan kain kafan, apakah kamu merasakan bahwa kamu seperti dikekep kain kafan ketika sudah di dalam tubuh yang kaku? Belum. Malah saya kira kain kafan malah selfie. Wah, ikhram apik tiba. Lho iki pakaian kematian. Mula alhamdulillah kula nek beto jamaah insyaallah mboten wonten ingkang selfie setelah pakai ikhram. Ya. Biasanya kalau manasik niku mboten mateng niku ora karo-karuan. Ya. Ora karo-karuan bawa ikhram niku nggih wis guyon, nah tebak ali syariati. Ya, di dalam fikihnya ketika pakai ikhram ketawa terbahak harus menyembelih kambing. Ya. Berhias, maka fikihnya orang Iran lebih sadis. Karena dia ada di dalam kitab Ar-Raudhah, kitab hadisnya yang diambil dari riwayat Sayyidina Ali. Ketat sekali. Untung kita ngambil dari Kutubus Sita yang agak kendor. Kembali. Jadi itu kita sedang seperti mayit. Ketika kafan ini dibungkuskan, tubuh ini sudah tidak ada lagi harganya. Apakah kamu seperti itu?
Tubuh sudah kamu ajak sumpah untuk menyelesaikan urusan duniawi? Belum, wahai guru. Kalau begitu kamu masih belum mikot. Kamu belum mandi. Kamu belum memakai kain ihram. Makanya kain ihram itu nggak boleh pakai kain jahitan. Setelah larangannya banyak, tidak boleh iseng membunuh hewan, tidak boleh mengeluarkan darah, tidak boleh mengumpat, tidak boleh motong kuku, karena kita sudah jadi mayit. Masa mayit potong kuku? Medeni ya. Masa mayit kemudian apa? Iseng-iseng nyabuti rambut, nyabuti jenggot. Niki kita sudah menjadi mayit. Kita hanya fokus menghadapi hisab Allah. Kita di surganya atau mampir di nerakanya. Mana yang adanya labbaik Allahumma labbaik, bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Kita sudah dipanggil jadi jenazah, tetapi kita harus bersyukur jadi jenazah masih hidup. Maka detak jantung kita itu tasbih isinya, ya labbaik Allah. Ketika perjalanan menuju sampai ke Baitullah, itu sudah tasbih seluruhnya. Sampai batuk kita itu sudah tasbih. Ketika kita sudah batuk, ketika sudah apapun itu sudah tasbih kita. Seluruhnya menyatu karena kita menjadi mayit. Nah, kita diibaratkan seperti satu tetesan air yang mengalir ke sungai, larut ke dalam samudra ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidak pernah, ya mudah-mudahan kita semua, ya, kata Ali Syariati, ya kita itu seperti satu tetes air hujan yang sia-sia jatuh di batu atau di halaman rumah. Kita harus punya pengalaman menjadi setetes air yang jatuh ke sungai dan langsung menyatu di samudra maghfirah. Kita ini seperti air hujan 13 titik hujan yang ada di sini Al-Furqan. Mudah menyatu di pesawat, ngumpul lagi nanti di Jeddah, nyatu di samudra maghfirahnya. Allahumma, kalau sudah menyatu air itu akan abadi. Kalau satu tetes hujan ada di sini akan apa? Akan kering. Tapi kalau nyatu ke sungai, larut ke laut, akan menyatu menjadi samudra. Itulah samudra maghfirahnya. Mudah-mudahan yang umroh mendapatkan maghfirah. Allahumma. Kalinya masih panjang. Satu persatu nanti tawafnya, nanti hululnya, ya panjang. Saya tidak akan menunjukkan ini. Nanti kalau mau baca sendiri ada di buku saya, Totalitas Haji dan Umroh. Sambil promosi harganya 50.000. Saya bawain tadi 12, barangkali ada yang mau hutang. Karena saya nggak yakin punya duit soalnya. Nggak ada, nggak? Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Dan itu satu persatu. Nah, karena ini adalah momentum yang luar biasa, Mas Tato tum hadal bait waqad hudimal marratain. Karena ini adalah momentum yang istimewa, ya, kita harus punya kenangan. Kita harus punya banyak saksi-saksi. Antara kita dengan Allah saja yang tahu. Dan saksi-saksi itu kelak akan meringankan kita. Kelak akan menjadi saksi yang meringankan dosa-dosa kita. Allahumma, jangan sampai kita tidak meneteskan air mata sama sekali. Ya. Begitu naik pesawat, sambil mendoakan yang membiayai tentunya, ya. Harus ada kena ini air mata, ini akan menjadi saksi yang meringankan dosa-dosa kita. Ketika kita pakai mikot, ketika menatap Mekah, Ka'bah, harus menangis. Ya. Dan jangan sampai lupa nanti kita hulul. Ini kemarin baru gundul, ini baru. Alhamdulillah saya kemarin haji, jadi pengawas ini belum saya potong lagi. Mudah-mudahan nanti haji dan saya potong lagi. Allahumma. Karena saya nggak akan potong sampai nanti haji lagi, mudah-mudahan. Setiap setiap rambut ini akan menjadi saksi yang meringankan. Gugur dosa-dosa kita disaksikan oleh semua yang kita keluarkan dalam tubuh kita. Mohon maaf, sampai dahak, sampai ludah, ya, sampai apapun keringat jadi saksi. Ya, di dalam kisah Risalatul itu, yang di sana ketika keringat menetes karena kita umroh itu nangis, itu bumi yang ditetesin ini, pengen bersama yang menetesi.
Saking sayangnya dapat maghfirah Allah. Kita tamu Allah. Ya, rambut yang jatuh, tempat rambut itu nangis ditinggalkan oleh rambut kita. Karena rambut ini disayang oleh Allah sebagai tamunya. Istimewa sekali. Maka jangan sampai eman rambutnya nanti nggak dipotong. Kukunya dipotong kalau sudah selesai. Ya, sudah selesai tahallul. Nanti juga ada tahallul kubro nek nggawa tapi tapi kalau boten bahas menika malah sedih. Jamaah rahimakumullah. Nah, dados momentum-momentum yang saya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mas Tatum sama nikmati kesempatan itu. Karena itu belum tentu terulah dalam hidup Anda. Ada uang belum tentu ada kesempatan. Ada kesempatan dilihat travelnya menipu. Travelnya bagus dilihat kesehatan kita. Jadi belum tentu. Jadi kesempatan itu harus dimaksimalkan sebaik-baiknya. Yang keempat tadi umroh itu juga umur. Ya wadu ahadum la yu'ammaru alfasana ya. Wong itu kabeh iso njaruk umur 1000. Tetapi kalau dikasih 1000 sudah banyak nabi-nabi dulu dengan umatnya itu enggak karu-karuan. Nah, maka caranya Gusti Allah tidak mengurangi secara kuantitas tetapi memberi secara kualitas. Diberilah 1 Lailatul Qadar itu secara waktu. Yang kedua diberi tempat-tempat yang istimewa yaitu di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah. Nah, itu termasuk untuk menambah umur kita yang pendek. Coba sekali sholat di sana. Ya, as-sholatu fi masjidil hada afdalu min alfi sholati fi masyiwa. Katakan Nabi di Madinah. Ya. Sholat 1 rakaat di sini itu lebih baik dari 1000 sholat. Apalagi kalau jamaah di tempat masjid yang dimanapun. Illa Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Jadi 1 rakaat 1000, bayangin. Coba kalau kita itu dapat 1000 rakaat kayak apa susahnya di masjid. Gitu. Ini sekali sholat, sekali rakaat, sekali rakaat. Nah. Kenal Masjidil Haram, kecuali atau kejaba Masjidil Haram. Fal Masjidil Haram afdalu min mi'ati sholati. Bayangin. Jadi 100 kali 1000. Kalau di Masjidil Haram maka 100.000 lebih baik. Kalau kita misalnya umur kita 60 tahun untuk bisa jamaah sampai 100.000, itu sulit sekali. Di sana sekali sholat melebihi 100.000. Alhamdulillah. Tetapi ngono ya ono sing males jamaah kok ado-ado larang-larang angel-angel tekan kono ya turu wae. Engko ngerti-ngerti metu blonjo la ilaha illallah. Kok mboten ketinggalan mau subuh kunti kula linu. Lho linu kok ge mlaku engko istirahat ilang maneh. Kula capek Ustaz. Lho nek capek mangke nek jam tilem kan hilang. Tapi kesempatan ini kan nggak bisa diulang. Bayangin, ini 100.000. Makanya untuk nambah umur kita. Jangan pernah disia-siakan. Jamaah rahimakumullah, berikutnya yang terakhir, kalau kita belum berkesempatan, ya, kalau kita belum berkesempatan, pinten mulai di sejam, sejam deh. Orang rasa ya tiba iso coba kula. Tak tambah sedikit ya. Kalau kita belum berkesempatan menjadi tamu Allah, kita belum berkesempatan untuk diundang di rumahnya Allah, maka kita bawa Baitullah ke dalam hati kita. Ya kan? Betapa banyak orang yang bertamu tapi tidak dijumpai tuan rumah. Nggih. Banyak nggih? Insya Allah yang 13 ini dijumpai, dikasih hidangan Baitur Rahman. Allahumma. Betapa banyak yang bertamu tapi tidak ditemui. Ya, yang pertama bertamu tapi tidak bertemu. Bertamu tapi tidak ditemui karena memang tidak pantas. Naudzubillah summa naudzu. Ada yang bertamu sudah nunggu tapi mboten kersa tuan rumah. Tetapi ada yang tidak bertamu didatangi oleh tuan rumah nggih.
nanti sampai didatangi yang kita ke sana nggak pernah ketemu, datang ke rumah kita. Alhamdulillah. Nah, kalau kita belum berkesempatan ke sana, maka kita undang tuan rumah itu ke dalam hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita juga akan dimudahkan untuk bertamu nanti. Dengan apa? Kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena jejak haji dan umroh niku jejaknya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan kita harus bisa mempraktekkan seperti Nabi Ibrahim. Kita mempraktekkan seperti Nabi Ismail dan sebagaimana Ibunda Hajar. Ya. Itu kalau kita mau ditamoni oleh pemilik Ka'bah. Jadi Ka'bah kita bawa ke dalam hati beserta tuan rumahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Meneladani kehidupan Nabi Ibrahim. Salah satu Nabi Ibrahim niku orangnya kalau sudah punya azam, tekad yang baik, nekat, tidak pantang menyerah. Ya. Ayahnya seorang pembuat patung dihancurkan, kan patungnya Azam. Azamnya kuat. Perintangan apapun dihadapi. Kalau ragu pada Allah sampai tanya, hari ini kaifatusil mauta. Gusti, piye caranya sampai ngidup ke wong mati ku piye? Karena pengen mantap. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu Nabi Ibrahim. Jangan sampai kita ragu. Suatu keistimewaan tadi, jangan pernah kita ragu. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus ketika masih mungil. Ismail baru lahir di Palestina, sekitar 1.500 kilo jalan kaki ke Baitullah, yang bisa dibayangkan, dengan tidak punya apa-apa. Karena panggilan Allah datang. Di sana sampai gue dijariin orang apa-apa. Wis ngono kuwi diutus nek kon ninggalke Hajar. Hajar juga tabah. Kalau memang ini wa ma amrallahu ta'ala la yudhi'ana, pasti Allah tidak akan menyanyiakan. Itu keyakinannya. Kalau memang ini diperintah Allah, ya sudah, saya di sini wahai Ibrahim. Ismail yang nangis, tidak ada minuman berhari-hari. Seorang Hajar ikhtiar sampai kakinya berhenti, tidak bisa lagi untuk dibuat berjalan. Mondar-mandir, mondar-mandir. Makanya kadang-kadang yang mondar-mandir, yang ikhtiar, yang berdoa, yang mendapatkan nikmat adalah orang lain. Ismail. Yang mondar-mandir, yang ngitung rugi laba. Ya kan? Ono piutang, ono iki sudah dibayar, ono penipuan, wis karyawan nggak perlu ngerti. Sebenarnya berangkat umroh, alhamdulillah. Hajar itu kurang apanya. Tapi yang dapat air zam-zam dari kaki tumit kanan Ismail. Makanya jangan pernah kita meremehkan usaha orang lain. Kadang-kadang itu nampaknya ke kita. Ibu kita boleh jadi. Kenapa orang ini dipilih untuk umroh? Kadang doa ibu yang nggak berhenti-henti. Seperti Hajar. Yang mendapatkan berkah adalah anaknya. Doa para komisaris yang dapat berkah adalah karyawannya. Alhamdulillah. Maka umroh itu ada sa'i, dan geprek sa'i atis sa'a itu adalah kerja keras. Nah, kalau kerja keras berarti kita sa'i. Tapi nek letoy apa L5 itu apa? Lemes, lesu, lu apa malah letih. Berarti belum sa'i, apalagi geprek sa'i. Kudu semangat seperti Hajar. Semangat. Sana nggak ada air, sampai nggak bisa berjalan. Kaki ini sudah nggak bisa menjalan. Karena apa? Lapar dan haus. Ketika sudah di titik penghabisan, air muncul bukan dari kaki Hajar, tapi dari kaki Ismail. Yang capek mungkin direksi, tak sebut-sebut tadi. Kamu nggak ngerti piutangnya pinten. Moga-moga nggak surplus. Allahumma. Sebenarnya sampai ini berangkat umroh wis. Ndongake insyaallah barokahmu. Allahumma. Nah, itu harus kita timbal balik, dan jangan lupa mendoakan ibu kita. Kita bisa seperti ini, diberi kesempatan kerja yang nikmat seperti ini. Bayangin, ini kan gak hanya kerja ini, tapi majelis taklim ini. Ya kan, kumpulan majelis taklim. Diajari ngaji, diajari ilmu, diumrohkan, masya Allah. Nggak tempat di mana yang ada, sulit. Kalau nggak bersyukur sulit. Nah, ini karena mungkin doa ibu kita. Maka harus kita doakan ibu-ibu kita yang tak henti-hentinya. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Mungkin semantan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak ya cukup. Saya mohon maaf kalau
banyak kata-kata yang khilaf dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.